salah. Iya, karena kamu sebagai muslim, kamu tidak ikut dalam perang. Kamu sebagai penonton, sejatinya penonton itu yang paling pintar, paling cerdas. Kamu nggak tahu kita ini berhadapan dengan siapa. Sama seperti ketika saya mengatakan, ada narasi saya mengatakan, ya kami juga dibaptis. Baptis dalam arti kata apa? Bukan saya sedang menjelaskan kepada internal Islam, mari kita baptis diri kita teman-teman karena sudah mau maghrib. Enggak. Kan itu kepicikan kalian dan wawasan kalian aja yang sempit. Kalian tidak punya jiwa yang arif, tidak bijak di dalam menyikapi sebuah narasi. Seorang yang sedang bernarasi di depan musuh, itulah kelemahan kalian. Kalian tidak pernah belajar ilmu mantik, kurasa. Nggak pernah kalian itu. Seorang orator, ya, harus kemudian kalau dia bernarasi sesuai dengan siapa kepada siapa mereka yang dibawa daripada narasi itu. Orator itu begitu. Jadi kalau kemudian Anda menilai saya seakan-akan saya ini sedang berbicara di mimbar masjid, itulah kesalahanmu itu. Kesalahanmu itu situ. Kalian tidak mengerti tentang medan di mana kita ini bertempur. Yang kalian tahu ini seorang Islam berbicara tentang Islam. Oh, nggak begitu. Kaidah-kaidahnya nggak begitu. Salah kalian. Kalian mati nanti, mati berdiri kalau hanya mau menilai kesalahan-kesalahan yang harus sesuai dengan kaidah yang kalian paham. Nggak bisa kayak gitu. Ya. Terkadang kita melumpuhkan musuh itu dengan senjata musuh. Tidak mesti senjata kita terus. Nah, kalian tidak menguasai materi itu. Maka lebih baik kalian buka medan tempur sendiri, bikin medan perang sendiri. Ajak mereka para penghujat berdialog dengan kalian. Begini, saudara-saudara, jangan kamu hadapi Bang Suma dan tim. Kalian akan tersakiti kalau menghadapi mereka. Adalah lebih baik kalau kalian diskusi yang baik dengan kami. Kami akan menyampaikan begini adab, begini retorika, begini metode, begini karakter dakwah dalam Islam ketika menghadapi musuh. Nah, perlihatkan itu. Nanti kami akan mencontoh. Oh, ternyata tim sebelah bagus caranya. Oh iya, kita keliru, kita salah. Tapi kalau kalian hanya mengatakan salah tanpa kalian berikan contoh, gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Kalian kasih contoh lah kalau kami salah. Kan musuh masih ada tuh berdiri, masih tegap mereka berdiri. Kalianlah maju. Coba, kami pengen jadi penonton. Kan mengheboh tuh. Oh, siapa tadi namanya tadi? Yang cewek itu Linggis. Nah, kami kan tahu. Oh, saudari Linggis ini sedang menghadapi RK. Oh, begini caranya. Oh, kan mantap kali ya. Caranya menafsirkan, caranya menguraikan ayat Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Ah, itu baru. Kalau kau sibuk aja mencari kelemahan orang, siapa yang mau mendengarkan? Siapa yang mau mendengarkan? Kalian kan tahu musuh masih ada di depan. Kalian mengaku Islam dan kami salah. Ah, kalian maju medan tempur, kami mundur. Coba, silakan Anda maju berhadapan. Yang kami lihat bukan begitu. Yang kami lihat kalian malah berkongko-kongko satu komal. Cuman kudus di situ. Kan aneh. Kalau bukan karena rasa sakit hati, iri, dengki, maka ketika musuh yang kami hadapi kemudian itu datang kepada kalian, minimal kalian hadapi juga dengan cara-cara yang baik. Gini loh Bang Suma, tengoklah, lumpuhkan Bang Suma dengan cara kami. Cara kami begini, lumpuhkan mereka. Teknik kami begini, lumpuhkan mereka. Kami pun akan belajar karena kami ini yayasan. Kami ini lembaga resmi negara. Maksudnya lembaga yang diresmikan oleh negara, bukan ece-ece. Maka kami akan belajar dari kalian. Oh, ternyata yang bagus itu kayak begini. Kita contoh pola mereka. Wah, hebat, Masya Allah. Karena kami ini apologet Islam, itu senantiasa menerima kritikan, menerima saran, tapi dengan cara-cara yang beradab, dengan cara-cara yang beretika. Bukankah cara menasihati sahabat itu ada caranya? Ketika saudara kita keliru, ada caranya menasihati mereka.
Bukan menjadikan mereka pesakitan, menjadi terdakwa, bla bla dan seterusnya, bukan. Bukan kayak gitu. Harusnya di antara kalian ada pemikir. Harusnya di antara kalian itu ada tokoh yang menjadi pemimpin, menjadi panutan bagi kalian, yang akan menjadi jembatan untuk ke kami. Ini tidak. Kalian hanya nyerang membabi buta. Kentara kali kalau kalian itu benci kali sama aku. Akhirnya penilaian orang apa? Dia cemburu. Mungkin niat kalian itu bagus. Tujuanmu bagus. Tapi dengan caramu yang tidak bagus, maka orang akan menilai, cemburu aja ini, iri dengki, sakit hati. Kan yang rugi kamu, yang rugi kalian kan. Padahal ada cara, ada metode yang harusnya kalian itu pelajari kalau kalian itu pernah duduk di bangku kuliah. Ada. Nilai-nilai itu ada diajarkan. SMP, SMA, apalagi di meja kuliah itu diajarkan nilai-nilai itu. Tapi kenapa kalian tidak contohkan itu? Kalian kan banyak tuh, iya kan? Ada lagi yang kemarin yang nginjak-injak lambang apologet Islam. Ya bersatulah kalian. Ada si Kristen siapa namanya? Kristen kan namanya ya. Kristen Asu. Ada dia, jadikan dia sebagai tokoh di tengah-tengah kalian. Hadapi itu para penghujat. Jadi orang-orang akan melihat, si Tristan ini udah berani menghadapi Edis, sudah berani menghadapi RK, udah berani menghadapi bom-bom, udah berani hadapi ini. Dan jangan ria. Habis hadapi satu kali, wah itu aja terus diputar di komen. Saya juga dulu pernah menghadapi ini kok. Saya juga pernah. Ngapa ya kayak gitu? Teruslah maju, pantang menyerah. Bukan mau minta penilaian dari orang, enggak. Hati. Kenapa? Kalau Anda sibuk mengurusin mana ayatnya, dan kau bertanya di sosmed seperti itu kepada sesamamu Muslim, orang menilai kau itu iri dengki, meskipun niatmu itu baik. Yang ada sakit hati, penyakit hati, iri, hasad. Apalagi nampak nyata. Kalian itu pingin kali kami itu celaka. Ketika ada yang meng-LP-kan kami, wah itu terus kalian putar setiap hari. Ada isu sedikit, wah dengar ini sudah mau diangkat, bla 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 bla. Nampak kali kebencianmu sama aku. Nampak kali bukan karena Allah, nampak kali karena iri, bukan karena betul-betul ingin membenarkan, bukan benar-benar ingin menyampaikan Islam itu dengan benar. Kalau Anda ingin menyampaikan Islam dengan benar dan ingin meluruskan benar-benar fitnahan orang-orang kafir terhadap Islam, kalian nggak ngurusin aku. Kalian bikin formula sendiri, kalian bikin strategi sendiri, kalian bikin kemudian pasukan sendiri, kalian memiliki senjata sendiri dan cara untuk melumpuhkan lawan. Itu baru betul. Ini enggak. Dibilang pejuang kagak, dibilang Islam kagak, dibilang kafir kagak. Apanya itu? Yang menghina Islam kita ajak debat. Dari keadaan debat ini, situasi suasananya, kondisinya melahirkan ada silap kata. Dari kita Islam, ada kemudian yang salah pengucapan. Menurut kalian lakukan. Kesalahan kecil itu kalian ulang terus, kalian angkat terus. Tetapi ketika lawan debat kami datang di komal kalian ciuman kudus. Siapanya kalian ini? Harusnya ketika penghujat itu, kau jangan samakan aku sama si Suma ya. Suma boleh kau pretelin, Suma bisa kau kibulin, tapi kami tidak. Kami dari aliansi sakit hati tidak akan membiarkan kemudian kalian menghina Islam seperti itu. Suma lemah, argumentasinya lemah, dia tidak paham Quran. Beda dengan kami pasukan sakit hati ini. Ayo silakan. Kenapa kau mengatakan Nabi kami podefil misalnya? Hadapi mereka coy. Jangan kau nak nyanyi-nyanyi, ya, joget-joget, tertawa-tertawa, menjatuhkan sesamamu Muslim. Katanya kamu Islam. Kenapa kau tidak ambil bagian menjadi pejuang? Kenapa coba? Ada apa dengan hati kalian?
Hah? Ini lagi-lagi yang tadi si linggis. Kenapa kau tidak memberikan contoh kepada kami? Kenapa kau tidak contohkan kepada netizen? Contohkan, oh, Bang Suma dengan timnya kalah. Sekarang ini ada tim baru, namanya Apologet Sakit Hati Indonesia. PSI. Bikin itu. APSI, Apologet Sakit Hati Indonesia. Kalian bikin itu. Kami mundur pelan-pelan, kalian maju. Kami mau lihat, oh begini metodenya, begini caranya. Sampai lumpuh semua, berdatangan semua penghujat dan bersyahadat semua. Oh gitu. Nah kami belajar tuh. Kami hormat sama kalian, kami segan. Ini kagak. Siapa yang vokal membantah para penghujat, kalian jadikan sebagai agenda sampai berbulan-bulan. Itu aja terus kalian bahas. Sampai ada yang pakai akun nama Suma, sampai ada yang pakai foto Bang Suma. Apanya kalian ini sebenarnya? Apanya kalian ini? Kalian luka oleh Bang Suma itu apa? Aku nggak pernah pinjam duit sama kalian, nggak pernah ngurusin kalian, kenal pun kagak. Kayak yang tadi linggis itu. Nanti di sini baru aku tahu ada manusia kayak dia tuh. Kayak siapa tadi yang atas nama Wan, ada DJ. Aku wallahi saya tidak pernah tahu mereka ini. Ternyata ada pasukan dari sapi tank masih hidup di tengah-tengah kita rupanya. Udahlah kawan ya, hentikanlah seperti itu. Benahi dirimu dulu. Kalau kau ingin membenahi sesamamu muslim, benahi dirimu dulu. Apa niatmu, apa tujuanmu, dan apa kredibel kamu, apa otoritas kamu kemudian untuk menilai, ya, menilai dan merasa lebih di atas daripada kami. Oke? Sekira begitu dari saya. Nanti kalau kalian masih sakit hati, temui saya di Jakarta. Insya Allah saya tanggal 12 sudah ada di Jakarta. Tanggal awal September, awal Oktober saya ada di Bandung. Kalian yang sakit hati, yang pingin kali jumpa sama aku, wallahi saya tidak akan pernah sungkan dan tidak menutup diri untuk jumpa. Saya Bang Suma mau berjumpa dengan siapapun yang membenci Bang Suma kah, yang mau merusak Bang Suma, saya akan ketemu. Tapi dengan catatan, ketika kita bertemu, jangan kau pernah main fisik denganku. Ya, jangan pernah main fisik. Kalau Anda sekedar berbicara, berdialog, berdiskusi, silakan. Saya yang traktir ente semua. Ini yang pembenci-pembenci kalau mau ketemu dengan Bang Suma, silakan mari ketemu, tentukan waktunya di mana. Kemudian Anda bawa semua materi-materi yang keliru dari Bang Suma, paparkan di situ yang benar yang mana. Ini kelirunya Bang Suma itu di sini. Ini ayatnya begini, cara tafsirnya begini. Sebenarnya ini asbabul nuzulnya begini Bang Suma ini. Akan saya jadikan sebagai referensi untuk belajar lebih banyak lagi. Oke, teman-teman, saya rasa kalian ada di Pulau Jawa kan? Nah, bulan depan, bulan ini September saya di Jakarta, mungkin kurang lebih sebulan. Temui saya di sana, jangan ngumpat, perlihatkan bahwa kalian itu adalah orang yang punya niatan baik. Kalau ke Makassar kalian sulit karena biaya, saya yang mendatangi kalian. Temui saya di sana. Apa yang kalian gelisahkan, Anda khawatir umat Islam tersesat karena Bang Suma, hadir di acara kami atau mau sembunyi-sembunyi sendiri-sendiri, silakan temui saya. Saya tidak menutup diri terhadap saudara-saudara yang tujuannya mau baik, mau memperbaiki agama Islam, mau memperbaiki, bukan memperbaiki agama Islam, mau memperbaiki orang yang berdakwah mengatasnamakan Islam, termasuk saya. Saya ingin diperbaiki. Jadi kalau saya keliru, saya salah, temui saya, datang kepada saya. Kalau kalian takut seorang, 2 orang, 3 orang, silakan semuanya kumpul. Ada Sandi di Jakarta kan? Sandi kan sudah kenal saya kan? Meskipun saya tidak kenal dia. Tanya Sandi, hubungi Sandi, kamu jadi perpanjangan tangan, yuk kita jumpa di Bang Suma. Ini tidak bisa dibiarkan ini. Bang Suma harus tahu ini yang keliru dari Bang Suma. Temui saya, wallahi saya akan ikhlas bertemu dengan anda semua. Ingat, tujuannya untuk memperbaiki, bukan untuk bentrok fisik apapun itu, enggak. Kalau bentrok logika jelas, kita sebagai muslim beda pendapat itu biasa. Silakan hadir, saya ada di Jakarta, saya akan ke Bandung juga. Temui saya di sana. Apa yang salah dari Bang Suma, mari. Saya buka diri untuk dinasihatin, saya buka diri untuk dikritiksin, tapi dengan cara-cara yang baik. Oke? Ada juga si Palen, ya, ada Palen juga di Jakarta kalau nggak salah. Temui Palen, hubungi dia, nanti dia hubungi saya. Ada nomor HP saya kok sama dia. Saya membuka diri untuk kalian
supaya kalian itu bisa terpuaskan. Kalau saya salah, silakan Anda paparkan kesalahan saya di mana. Kalau saya keliru, silakan kekeliruan saya di mana. Saya akan mendengarkan. Saya akan mendengarkan. Kalau itu baik menurut saya akan perbaiki. Kalau itu salah menurut saya, pasti tidak akan saya patuh. Jangankan kepada Anda, jangankan kepada orang kafir, orang yang mengaku Islam pun kalau pandangan saya salah menurut ilmu yang saya punya, saya tidak akan terima. Pahami itu. Oke? Saya tunggu, saya di Jakarta insya Allah di atas tanggal 12 dan sampai bulan Oktober saya ada di sana karena anak-anak saya akan liburan di Bandung. Saya tunggu antum semua saudara-saudaraku yang mengaku Islam yang ingin memperbaiki Islam supaya tidak ada lagi barisan sakit hati. Kalau kalian pelihara sakit hati kalian kepada saya, itu bisa berujung kepada empedu kalian akan meleleh. Ginjal kalian nanti meletus, ketepak. Jantungmu akan berhenti, ketepak, ketepak. Karena tidak akan ada orang yang bisa menghentikan saya. Saya ulang lagi, tidak akan ada orang yang bisa menghentikan saya untuk membantah subhat, tuduhan, fitnahan, hinaan terhadap Islam. Selama saya masih hidup, saya akan tetap berdiri di sini. Oke? Pahami itu. Jadi kalau Anda ingin memperbaiki, silakan. Perbaikilah segera. Ada yang salah dari Bang Suma, silakan diperbaiki. Ada yang keliru dari Bang Suma, silakan diperbaiki. Ada yang salah di Apologet Islam Indonesia ini, silakan perbaiki. Datang temui saya. Datang temui saya. Temui saya traktir makan, saya traktir ngopi. Jangan anggap saya sebagai musuh. Datang sebagai murid, Anda sebagai guru. Datang kepada saya. Saya tunggu waktu itu, ya. Saya tunggu waktu itu, momen itu supaya tak ada lagi kebencian di antara kalian terhadap Bang Suma dan timnya. Saya buka diri. Ini disaksikan oleh semua sahabat-sahabat. Silakan Anda sekali lagi temui Bang Suma, bawa semua catatan-catatan kalian yang menurut kalian itu salah, yang menurut kalian itu keliru, yang perlu diluruskan. Kita bicara sama-sama. Anda boleh sidang saya di situ. Anda boleh menasihati saya di sana. Oke? Oke? Supaya tak ada lagi pasukan sakit hati. Malu kalian sama. Kalau kami sih tidak, karena kami udah pasti kami berjuang di jalan yang benar. Kalian inilah yang jadi kasihan. Hari ini membenci kami, besok berkongkol sama orang kafir. Kafirnya bukan main-main, kafir yang membenci Islam. Nah, ini yang bikin kecewa teman-teman netizen. Kalau kalian itu benar, pantas kalian kemudian untuk menasihati, ya perlihatkan dulu dong bahwa kalian juga tidak senang sama mereka yang menghina Islam. Tapi faktanya kan enggak. Kalian rangkulan, iya kan? Nah itu yang buat mereka netizen ini kecewa gitu. Sekali lagi saya tunggu kalian, kita ketemu, kita jumpa, tentukan tempatnya, saya yang hadir, saya yang datang di tempat kalian. Oke? Demikian sementara, silakan. Masya Allah, luar biasa ya. Tapi dari tadi kan kita ini izin Gurunda tadi kan udah dipersilahkan. Jadi izin host ya. Tadi kan sudah seringkali kita bertepuk tangan untuk Gurunda yang luar biasa ya. Memang dia adalah seorang orator yang gak ada lawan ya. Mereka tidak, dia ingin seperti Gurunda sebagai orator yang cerdas gitu. Tapi mereka tidak mampu gitu kan. Tapi saya mau kasih tepuk tangan dulu untuk masukan sakit hati, boleh ya? Ya tepuk tangan untuk orang yang sakit hati, silahkan. Oke, Gurunda, gini Gurunda, ya kan kita, saya ini kan memang sebagai pengamat ya, analisa gitu, apa yang terjadi gini. Nah, saya melakukan survei, Gurunda, melakukan survei, ini survei besar ini, kalau ukuran survei saya besar ini ya. Ada 20.000, ada 20.000 nih yang mengikut survei saya. Surveinya namanya survei Baal Anak Baik Anggur Asam kan gitu surveinya. Ada pesertanya 20.000. Begini, surveinya ini tentang Bang Juma, memang tentang Bang Juma. Bagaimana pendapat Anda tentang sosok Bang Juma, dia bilang gitu kan. Nah, dari 20.000 survei itu saya dapatkan 0,001% atau 0,1/1000% ini hanya 20 orang yang membenci Bang Juma. Luar biasa ini. Dari 20.000 hanya 20 orang yang membenci Bang Juma dikategorikannya. Tetapi dalam survei itu saya kan tolong berikan alasan Anda gitu. Ada setiap orang yang menyukai Bang Juma atau yang respect kepada Bang Juma itu memberi komentar
jelas karena dia suka memberikan alasan Bang Juma ini smart, pintar, cerdas, handsome, katanya seperti itu ya. Baik menguasai Bible, menguasai Al-Quran, sejarah dan lain-lain. Itu alasannya jelas. Nah, ketika kita tanya pada yang 20 orang nih alasannya apa, Maji? Nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Dia hanya cukup membenci aja tanpa alasan. Nah, makanya dengan rendah hati tadi Bang Juma membuka diri. Tolong sampaikan nanti di tanggal yang sudah ditentukan oleh Bang Juma, silahkan datang, sampaikan ke Bang Juma apa alasan Anda membenci, apa kesalahan Bang Juma. Ya teman-teman yang sakit hati, di sana kalau Anda disurvei tidak berani mengutarakan, silahkan nanti face to face dengan Bang Juma terbuka. Jadi demikian, hanya 20 orang aja Bang Juma dari 20.000. Jadi jangan khawatir, Bang Juma di belakang Bang Juma banyak sekali ya yang mendukung Bang Juma, yakin banyak dan semakin bertambah. Dan netizen akan melihat begini Bang Juma, izin ya. Netizen itu tidak akan melihat bagaimana Bang Juma, tetapi akan melihat goalnya. Goalnya apa sih? Ternyata dengan hadirnya Bang Juma sebagai yang tadi penilaiannya positif, goalnya apa? Banyak sekali yang mau alak. Itu buktinya goalnya. Nah kalau di pihak mereka apa yang goalnya mereka? Mereka nggak ada goal apa-apa. Seperti tadi hanya kongko-kongko aja dengan penghujat gitu kan, ngerumpi, menghujat gitu. Ya memang mereka tidak punya apa-apa gitu. Seperti itu aja Bang Juma. Jadi saya laporan hari ini bahwa hasil dari 20.000 ini hanya 20 orang yang membenci Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Lanjut. Iya. Masya Allah. Itu pun curiga saya yang membenci itu karena minta uang sunat tidak dikasih. Minta dihitan tapi nggak dikasih. Curiga aku begitu. Oke teman-teman, lanjut yang lain. Mungkin ada onten di bawah, silakan diangkat ke atas. Kita diskusi lintas agama. Kita tunggu gebrakan saudara-saudara kita ya. Mereka menghadapi para penghujat dengan caranya seperti apa gitu ya. Nanti kalau mereka lebih bagus, kita tiru dia, kita contoh. Tapi kalau ternyata tidak lebih bagus dari kita, ya ngapain kita contohkan gitu. Silakan. Ya, silakan Bang Baal. Di sini hujan ras. Noise kan? Apalagi aku sudah habis pertanyaan ini, udah aku tes Bang Juma ini memang smart. Iya, smart lah. Iya, aku jamba Oten. Iya, teman-teman ya. Jadi Bang Juma ini kita tahu bahwa Yayasan Apologet Islam Indonesia ini yang kita tahu ya tidak pernah menghujat kepada saudara kita yang Kristen, Hindu dan apa memang tidak ada di situ. Mungkin saya tahu di anggaran dasar atau apapun visi misinya tidak akan ketemu seperti hal itu ya. Apalagi kepada sesama Muslim. Kalau ada sesama Muslim yang belum masuk ke apologet atau belum paham anggaran dasar, visi misinya apa, silahkan dibaca aja di sana. Tidak ada sedikit pun rasa kebencian. Hanya satu mungkin yang saya ambil kesimpulan dari kenapa ada berdirinya, walaupun saya tidak terafiliasi sana ya, tapi saya kalau seorang penggemar, saya ini Gurunda ini guru saya juga gitu ya, karena saya malu kalau saya masuk ke API ini, saya malu nanti nanti mencemarkan nama baik API itu, jadi saya belum berani. Jadi gini ya, jadi hadirnya API ini ingin menyelamatkan saudara-saudara kita yang Islam, bukan artinya hal yang lain ya, tapi dari tadi yang disampaikan adalah dari hujatan, fitnah, subhat gitu. Dia ingin saudara-saudara kita dibentengi dengan akidah yang benar gitu. Seperti itu. Dan kepada yang non muslim, sebenarnya orang-orang kafir, oten botol itu kan yang pemakan babi itu kan yang kafir itu. Nah, ini ingin menyampaikan bahwa inilah kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Seperti itu aja gitu. Sederhana kok sebenarnya. Nggak ada ingin ini si A ingin naik lebih tinggi ratingnya, tidak seperti itu ya. Tujuannya mungkin seperti itu. Mungkin kalau salah dikoreksi Bang Juma. Silakan Bang Juma. Iya, benar sekali itu Bang, benar. Jadi kita nggak ada pernah peduli dengan orang-orang yang seperti mereka ini. Bukan urusan kita itu. Tujuan kita ini adalah membentengi akidah generasi Islam khususnya. Kan ke depan dunia ini akan semakin canggih. Orang akan semakin bergelut dengan kehidupan yang serba materi. Dan semakin hari semakin orang ini digiring pada jauh dari agama. Nah,
ada keyakinan yang jauh dari Tuhan, yang kemudian menjanjikan kenikmatan duniawi dan mimpi-mimpi surga. Orang akan cenderung ke sana kalau kita lalai. Salah kita mengambil strategi hari ini, kasihan generasi berikutnya. Hari ini mungkin para ulama kita masih hidup, tapi itu pun tidak cukup kan? Betapa banyak orang yang mengatasnamakan dirinya ulama, mengajar, tapi kecolongan juga kan? Ada keluarganya, entah itu mantan santri, murtad, iya kan? Nah, kalau begitu apa yang terjadi sebenarnya? Oh, ternyata ada ruang yang terbuka. Apa ruang yang terbuka itu? Ya ini, bagaimana misionaris ini bisa kemudian dihalau? Bagaimana kemudian gerakan-gerakan pemurtadan ini bisa diminimalisir? Bagaimana kemudian pengajaran agama yang bukan Islam, yang nampak ke-Islam-Islaman ini bisa dicegah? Maka berdirilah Apologet Islam Indonesia ini. Di dalam bertempur, untuk memenangkan pertempuran, tidak hanya menggunakan senjata komersil, enggak. Senjata konvensional, enggak. Tapi apapun bisa jadi senjata pada saat di medan tempur. Tutup panci bisa. Bisa. Bahkan tusuk gigi pun bisa dipakai. Yang penting kita menang. Karena dalam keadaan perang. Yang lucu ada yang memprotes, kenapa kamu tampar musuhmu menggunakan tutup panci? Kan nggak boleh, kaidahnya bukan itu. Kaidahnya yang harus menggunakan tutup pintu. Harus pakai itu, nggak bisa dong. Dalam perang apapun bisa kita gunakan untuk memenangkan pertarungan. Selama tidak merusak tatanan yang ada. Kalaupun ada yang merusak tatanan, kan bisa diperbaiki dengan cara yang baik. Kamu keliru, kamu hilaf. Bukan kayak gitu caranya. Kan ada metode itu. Karena Islam itu sempurna. Ada metode yang digunakan untuk menasihati saudara ketika hilaf. Ada sarana yang bisa kita gunakan untuk mencapai kepada kebenaran ketika seseorang di antara kita itu melakukan kesalahan. Ada. Jadi dengan adanya Apologet Islam ini, tentu yang tadi yang saya katakan bahwa ada kecolongan, itu yang harus kita tambal. Jangan pula kami yang menambal, tambalan itu kalian yang buka. Susah payah kami menambal dari aspek itu. Kalian juga berusaha mendobraknya dari dalam. Jangan. Justru harusnya kau lapisi kemudian tambalan yang kami pakai untuk menambal celah itu. Bang Suma belum paten. Kita bantu Bang Suma yuk. Gini loh caranya. Kamu kemarin berdiskusi dengan Bang Suma kan, ketika kamu tanya tentang ini dan beliau tidak maksimal. Ini jawabannya. Nah sekarang lu bertanya apa lagi? Itu baru hebat. Itu baru hebat. Sekarang ketika dikatakan, ada nggak dalam ayat Al-Quran boleh kita menghina sesembahan? Nah ini kalau ini penilaian melihat Monas menggunakan pipet seperti itu. Jaraknya 50 km pula tuh. Lihat Monasnya pakai pipet. Susah. Ketika Anda mengatakan kami menghujat sesembahan mereka, mana sisi menghujatnya itu yang mana? Ketika saya mengatakan Tuhan lu netek, itu bukan menghujat. Itu menyampaikan dalil supaya orang itu berhenti menghina Allah. Ketika saya mengatakan Tuhan kalian itu berjenis kelamin laki, berarti dia punya biji zakar. Buktinya dia disunat pada hari ke-8. Bukan saya menghujat, saya menyadarkan dia supaya nggak menghina Allah. Karena ternyata di dalam kitab mereka ada tertulis sedemikian rupa adanya. Itu bukan menghujat. Menyampaikan data sesuai dengan fakta real yang ada. Kalian menilainya menghujat ini. Enggak, salah itu. Sama ketika saya mengatakan kotoran manusia itu bau.
saya tidak menghina itu. Kok bau? Itu nggak menghina. Saya menyampaikan data. Saya menyajikan fakta supaya dia nggak buang sembarangan. Datang kalian menilai, datang mereka menilai. Wah, ini Bang Suma ini terlalu berlebihan. Masa orang dibilang begitu, nya bau apa segala macam, itu kan penghinaan. Nah itu, kalau kau menilainya seperti itu, artinya ente harus jauh lebih sempurna daripada Bang Suma dalam dakwah ini, dalam misi ini. Tapi faktanya apa? Mana yang bisa kulihat? Mana? Ada? Nggak ada. Ketika orang-orang itu habis menghina Allah, menghujat Allah, menyanyikan lagu-lagu tentang Allah, tentang Nabi Muhammad dengan pola mereka. Besoknya kulihat kalian berkongko-kongko, tertawa di situ satu komal. Alamak, ini yang menjadi tukang kritik. Ini yang mau memperbaiki yang salah. Enggak begitu dong. Harusnya kau telepon tim saya. Bang Suma itu keliru loh. Caranya itu harus kayak gini. Suruh Bang Suma belajar dulu dong. Bikin malu kita itu. Tolong besok biar kami yang turun ya. Ya itu baru hebat. Itu. Jadi harus kemudian saudara itu paham bahwasanya apologet Islam berdiri itu bukan untuk merusak tatanan keislaman, tetapi untuk menghalau gerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah terhadap umat Islam. Itu intinya. Silakan saudara yang lain. Luar biasa ya teman-teman. Jadi poinnya sudah dapat ya, bahwa berdirinya apologet Islam itu untuk membentengi umat Islam ya, menguatkan akidah umat Islam seperti itu ya. Karena kita tahu bagaimana mereka dengan bertubi-tubi ya menghujat Islam, memfitnah Islam seperti itu. Makanya lahirlah apologet Islam Indonesia ya. Terima kasih Bang Juma, dengan berdirinya yayasan ini sesuai survei tadi memang ternyata banyak pendukungnya seperti itu ya. Kemudian gini Bang Juma, izin saya ini ya ini. Nah kan mereka ini kan sering jualan nih, jualan Tuhan lah ya, mereka ini ya. Yang di sebelah ini kan sering jualan Tuhan, gitu, jualan agama di pinggir-pinggir jalan, di rel kereta api dijualan gitu kan. Apakah dengan berdirinya API ini salah satunya adalah untuk hal-hal demikian? Karena di Indonesia ini kan sudah diatur oleh undang-undang bahwa tidak boleh menyampaikan agama, paham apapun kepada orang yang sudah beragama. Salah satunya seperti itu ya. Apakah salah satunya seperti itu Bang Juma? Silakan. Iya, betul. Santer kita temukan, sering kita ditemukan ya, informasi-informasi yang datang, misalnya ada yang menjual di seputaran Monas, orang-orang Kristen, orang-orang non-Muslim lah ceritanya, menggunakan hijab sambil jualan kan. Dan ternyata bukan pola itu aja, bukan hanya sekedar menjual supaya jajanan mereka itu laris karena dianggap Muslim, enggak. Tapi ternyata pola itu mereka pakai juga untuk menarik orang-orang Islam itu untuk bisa keluar dari Islamnya. Itu mereka pakai. Contoh misalnya Rusuli Kubis. Rusuli Kubis itu dari pesantren-pesantren menggunakan atribut Islam bersama dengan anaknya pula tuh. Masuk sampai ke dapur-dapur pesantren dia masuk. Itu. Jadi kalau mereka sudah terlalu berani seperti ini, lalu siapa yang mau melawan mereka coba? Siapa yang mau menghadapi? Tempat yang paling sensitif Rusuli Kubis itu sampai ke dalam situ dengan menggunakan kopiah, karena orang terima dia karena dianggap Muslim. Dia mau datang membawa donatur, membawa donasi, diterima. Nama daripada Al-Quran, surah dari Al-Quran. Ini error ya, komennya ya.
Cek. Aman Bang Iman, aman. Bagus. Oh. Lanjut Bang Iman. Iya. Pakai Ya seperti atribut itu. Islam, pakai atribut Islam. Iya. Dan dia sudah akui bahwa beberapa hari lagi dia akan menuju ke tempat untuk melakukan penginjilan. Coba saya lihat dulu masih ada nggak videonya sama aku ya. Aku dikirimkan tim kita baru-baru ini. Mudah-mudahan masih ada. Sabar. Kan kurang ajar. Ngaku Islam tapi perlakuannya benar-benar di luar dugaan kita gitu loh. Sebagai seorang muslim, seorang pendeta, nyata-nyata dia pendeta ngaku murtadin, ternyata punya misi untuk memurtadkan orang Islam dengan cara berpura-pura tampil sebagai seorang ustadz. Dan tujuannya itu ya ke pesantren-pesantren. Saya cari dulu, mudah-mudahan saya bisa dapat. Nah ini dia. Bunda Rahma bisa buka kamera nggak Bun? Saya kirim ke Bunda, boleh Bunda? Iya. Oke, nanti kita lihat. Nah inilah salah satu alasannya kenapa apologet Islam ini harus ada. Karena memang sangat bahaya tanpa pengawalan kita sebagai umat Islam kepada generasi Islam. Coba dibuka Bun. Nah, dibuka Bunda, dibesarkan Bunda Rahma dulu Bang. Dibesarkan sendiri, kita kecil semuanya, paling besar Bunda Rahma. Bisa nggak? Bisa. Dibesarin. Nah, tuh, lihat. Suaranya Bunda. Melayani firman Tuhan, baik itu di pondok pesantren, di daerah-daerah lainnya. Diulang boleh Bunda, diulang dari awal. Daerah-daerah lain. Dan sekarang tugas saya, ya, udah mulai keluar untuk melayani firman Tuhan, baik itu di pondok pesantren, di daerah-daerah lainnya, itu di pondok pesantren, di daerah-daerah lainnya. Ya, ini saya sekarang berada di Depok. Ya, dari Depok nanti saya pulang lagi sebentar. Tanggal 10 khotbah di Fokus, ya. Khotbah, coba lihat. Dia khotbah. Ada lagi di Kalimantan atau di Padang. Saya punya plan gerakan bawah tanah. Karena saya punya plan gerakan bawah tanah. Yang istilahnya pelayanan ini tidak ditarik dari siapapun juga. Saya masuk ke pondok pesantren membagikan Alkitab. Saya masuk ke pondok pesantren membagikan Alkitab. Tuh. Ini yang mau dibiarkan. Dan program mereka ini sudah lama mereka lakukan. Sudah lama. Cuman kita nggak pernah sadar. Kenapa? Karena belum ada apologet Islam berdiri. Belum ada lembaga yang konsentrasi terhadap penghalauan atau pencegatan terhadap misi-misi mereka ini. Ini bukan rekayasa, ini video seorang pendeta loh. Yang pernah dulu berdiskusi dengan saya di Zoom. Waktu itu kami undang semua nama-nama akun Islam waktu itu kita pakai nama-nama Kristen supaya dia bisa masuk untuk kesaksian. Dia buka, saya dulu begini. Yang melakukan pembakaran itu di sini itu aku, yang melakukan ini itu adalah aku. Sekarang tugas saya ini berat. Karena saya harus masuk ke pesantren-pesantren, harus kemudian ke masjid untuk memberitakan Injil dalam bahasa Arab kepada santri dan santri. Kan gila gitu loh. Kita diam gitu. Ketika ada orang yang mengambil bagian untuk menghalau mereka, dimusuhin. Hanya gara-gara tidak sepaham dengan kita. Hah? Kita mau biarkan begini? Oh enggak dong. Kami aja jelas-jelas nih, tolong dinilai. Bang Suma ini pembina apologet. Apologet Islam Indonesia, milad pertama didatangi misionaris. Dibagi-bagikan baju kaos yang tertulis kemudian data-data terkait tentang agama mereka. Ajakan untuk kepada Yesus. Marilah semua yang letih lesu bla 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 bla. Artinya apa tuh? Ajakan untuk masuk ke Kristen.
Kami yang bergerak setiap hari, siang malam, didatangin. Apalagi umat Islam yang lain. Kami yang bisa Bible, yang paham Bible aja didatangin dengan beraninya. Apalagi umat Islam yang awam. Terus kami mau dibungkam gitu, disuruh diam, disuruh berhenti. Oh, tidak bisa. Sekali lagi saya katakan, selama nyawa masih dikandung badan, tidak akan pernah kami biarkan kemudian gerakan-gerakan mereka itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan mulus seperti biasa. Kami akan menjadi bayang-bayang maut untuk mereka yang selalu ingin memurtadkan umat Islam dengan cara-cara yang tidak benar. Itu adalah janji dan sumpah kami. Jadi jangan coba-coba untuk menghalangi, jangan coba-coba untuk mencegat kami, karena kami tahu siapa yang menjadi lawan kami. Kami tahu kenapa kami harus ada. Kami tahu kenapa apologet Islam ini harus digerakkan. Kami tahu. Kami tahu. Kami tahu. Itulah bukti foto video yang tadi. Dan masih banyak bukti-bukti yang lain. Masih banyak bukti-bukti yang lain. Termasuk yang mendirikan kemudian tempat ibadah di pemukiman Islam. Di mayoritas Islam. Seperti siapa itu yang berjenggot itu, yang suaranya cempreng itu. Yang mengaku murtadin, yang makan babi dengan menggunakan bahasa-bahasa Islam itu. Itu sengaja dibuat tempat ibadah di perkampungan mayoritas Islam tuh. Betul di pelosok-pelosok memang, betul di pinggiran-pinggiran. Tapi sasarannya itu adalah umat Islam. Kalau kita diam, lalu siapa? Siapa yang akan menjadi penolong anak-anak kita untuk menegakkan Islam ini? Siapa? Di kota saya aja ini, di Kabupaten Maros ini, di hutan belantara dekat perumahan yang saya bangun itu, hutan keliling. Begitu kita masuk di dalamnya, ternyata di dalam berdiri rumah ibadah mereka dengan megahnya. Dan bukan cuma satu. Ada minimal 4 rumah ibadah di dalam hutan, dikategorikan hutan karena jauh dari pemukiman. Siapa kira-kira sasarannya? Hah? Siapa sasarannya kalau bukan warga setempat? Memang masih jarak hutan jauh memang, tapi perkampungan yang pertama ditemukan sebelum sampai kepada rumah ibadah mereka itu pemukiman Islam, mayoritas Islam. Ngapain dia bikin tempat ibadah dalam hutan belantara? Ngapain? Ngapain? Bikin sekolah di situ, bikin yayasan di sana, bikin tempat ibadah di sana. Rame tempat ibadah. Ketika hari libur, tempat hari ibadah, berbondong-bondong mobil mewah datang, masuk ke sana ibadah. Ngapain coba ke situ kok nggak ada misi? Ngapain? Saya sampai turun ke lapangan, saya lihat sendiri. Bang Suma hadir di titik lokasi, ngobrol sama orang di situ. Ngobrol sama di sana. Kami video, mereka juga videokan kami. Artinya mereka tahu, artinya mereka punya pemikiran, artinya mereka punya misi negatif. Kenapa dia videokan kami? Kenapa dia videokan kami? Saya datang dengan tim Arematea, teman-teman, ke lapangan. Langsung di titik lokasi. Rumah ibadah besar di tengah hutan belantara. Ada perkampungan kecil di sana, tapi penduduknya mayoritas Islam. Mereka bikin rumah ibadah besar-besar di sana. Untuk siapa? Jadi istilahnya mereka bikin kandang dulu. Bikin kandang dulu. Masalah domba-dombanya belakangan. Itulah prinsip yang mereka pakai. Bikin kandang, masalah domba nanti kita cari. Karena kita ini adalah domba tersesat di mata mereka. Maka kandang, habis itu kandang baru keliling. Dekati warga-warga setempat, ajak mereka minum tua, ajak mereka kerja kelompok, ajak mereka kemudian bertani di lahan kita, ajak mereka tanam padi, ajak mereka apa yang dibutuhkan, kasih cangkul, kasih bibit, kasih nener, bla 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 bla. Habis itu bawa mereka masuk ke tempat kita, ajak mereka, bantu mereka. Habis itu mereka sakit, mereka butuh ini, langsung dicelup di sungai. Halilintar. Lalu kita mau dibungkam, kita mau disuruh diam. Lengkap video-video saya ini. Lengkap video saya. Karena saya langsung turun ke lapangan. Sampai waktu itu mereka merasa terancam. Merasa terancam. Akhirnya apa? Mereka, mungkin di antara mereka ada yang anggota ya dari kesatuan. Akhirnya besoknya itu datang dari
dari pihak kepolisian melihat ada apa, kenapa kemarin ada orang Islam di sini, ada apa? Ya kami wajar dong datang memantau, itu masih wilayah kita. Masih wilayah kita, masih dalam kampung kita. Wajar dong, ini ada apa kok ada gedung di tengah hutan kayak gini? Apa kira-kira, siapa sasarannya nanti? Hah? Siapa sasarannya kira-kira? Udah bisa terbaca itu. Udah bisa terbaca gerakan-gerakan mereka. Habis itu kita yang berjuang ini, subhanallah, mau dihentikan? Jangan. Malah saya sengaja tadi di grup Apologet Islam Indonesia bahwa tahun depan 2026 Apologet Islam Indonesia harus sudah intens menginformasikan kepada umat Islam bahwa kami betul-betul ingin menggalakkan berdirinya Sekolah Apologet Islam Internasional. Kami ingin tahun depan sudah mulai. Doakan kami, dukung kami. Sekolah Apologet Islam ini harus betul-betul ada sebagai bentuk perlawanan terhadap gerakan mereka, sebagai bentuk kemudian keseriusan umat Islam dalam hal ini untuk mencetak para apologet Islam. Sepeninggal kami nanti sudah ada bibit-bibit, sudah ada pujuang-pujuang pengganti-pengganti kami. Kita harus menggalakkan kemudian sekolah ini berdiri. Tidak bisa hanya teori saja. Kita sudah ada RAB-nya, kita sudah ada gambarnya. Dan itu sudah pernah saya tayangkan kemudian di sosmed. Ini nanti akan menjadi Sekolah Apologet Islam Indonesia Internasional. Semua teman-teman yang punya anak yang berbakat untuk menjadi apologet, untuk menjadi seperti Bang Suma, menjadi Bang Blender, menjadi saudara Baal, silakan kirim ke kami. Kita godok di sana, kita akan bentuk mereka selama kurang lebih 6 tahun untuk menjadi seorang apologet Islam yang handal. Insya Allah tahun depan kita sudah mulai galakkan ini. Kita mengajak kemudian semua insan Islam yang memperhatikan tentang pergerakan apologet Islam dan kekhawatiran terhadap pergerakan misionaris, itu harus bahu-membahu untuk kemudian menciptakan berdirinya Sekolah Apologet Internasional ini. Saya mengharap tahun depan kita sudah mulai bisa jalan. Sekira begitu Bang, terima kasih. Luar biasa, Masya Allah ya. Sabar dulu, Blender. Assalamualaikum, Abang Gung. Semuanya. Waalaikumsalam, Bang Erik, Masya Allah. Bang Erik Bang, luar biasa ya. saya udah WA Bang. Minta izin Bang, kirim foto, video tadi Bang, izin Bang. Di nomor 1 ya. Ntar ya Dek, tunggu. Ya selain itu juga ada itu Bang, yang mereka dalam perahu itu loh, yang lagi menuju Kalimantan juga ada itu sambungannya itu. Itu yang nampak Bang, yang tidak nampak itu banyak sekali, Masya Allah. Iya, itulah teman-teman yang di bawah ya, kita paham bahwa Bang Juma ini tadi tidak sedang menghujat, tapi dia cara menyampaikannya begitu ya. Kalau dibilang ada Tuhan nete gitu kan, apalagi kalau saya bernarasi ada Tuhan dikebiri gitu kan. Ini tambah parah lagi, Bang Juma belum sampai ke sana ya. Dia hanya menyampaikan Tuhan nete. Tapi kalau saya ini udah sampai levelnya Tuhan dikebiri, itu tambah dikira menghujat. Padahal kita hanya membacakan aja seperti itu ya. Jadi tidak menghujat, cuman dalam ranah diskusi ini kita ingin menyegarkan bagaimana pola pikir, cara berpikir mereka ini tercerahkan dengan ada Bang Juma. Yang jadi masalah tadi kan Bang Juma mengatakan menghadapi tadi itu orang-orang yang tadi sudah melanggar hukum, sebenarnya bisa dihadapkan ke ranah hukum ya, dibawa ke ranah hukum seperti itu ya. Karena dengan terus terang seperti itu dia menyampaikan sesuatu kepada pesantren, memberikan kitab-kitab Bible istilahnya kan kepada mereka. Ini sudah pelanggaran menurut saya. Udah pelanggaran karena tidak boleh menyebarkan brosur pun tidak boleh, apalagi sebuah kitab suci ya mereka. Itu yang sedang dihadapi Bang Juma. Tapi masalahnya gini Bang Juma, kita lanjut boleh pertanyaan yang 107 mungkin ini ya. Mereka ini kan boleh menghalalkan dengan cara menipu dengan segala hal gitu ya, boleh berdusta dengan segala hal. Ini kan harus diantisipasi gitu. Mereka pura-pura Islam, tadi pura pakai peci, pakai apa, mengaku ustadz atau berbusana muslim. Ini bagaimana menghadapi orang-orang yang menggunakan berdusta dalam segala hal. Kadang-kadang kan orang awam yang belum mengenal seperti itu bahaya juga gitu. Silakan. Iya, salah satu cara sering-sering kita informasikan di komal-komal. Makanya teman-teman semuanya harus kemudian mengajak saudara-saudara kita yang masih
tidak siaga, tidak memiliki sosmed, tidak memiliki link ya untuk mengetahui informasi-informasi dunia apologet, itu segera untuk disampaikan. Diajak mereka untuk mengenal dunia apologet. Diajak mereka untuk mengenal ini loh ada di sosmed seperti ini. Supaya mereka semuanya sadar, oh ternyata betul ada gerakan mereka yang sengaja tampil seperti Islam, bukan hanya dari tampilan fisiknya tapi juga kitabnya, untuk memurtadkan anak-anak Islam. Nah, maka semuanya harus paham itu. Maka salah satu cara ya berapologet di sosmed seperti ini. Karena kalau cuma offline aja, itu dari dulu kita jalankan, tapi ternyata tidak maksimal. Meskipun hal itu juga sangat bermanfaat. Tapi dengan sosmed seperti ini itu lebih cepat kemudian informasinya sampai kepada teman-teman muslim. Sehingga mereka berhati-hati ketika ada orang yang tampil datang ke rumah ngaku-ngaku Islam tapi sudah memperlihatkan dalil-dalil yang kok tidak seperti Quran. Itu ketika ada yang seperti itu segera laporkan ke RT RW setempat atau langsung ke kantor polisi setempat. Giring mereka ke kantor polisi. Tapi jangan dipukulin, jangan disakiti. Laporkan saja, ajak bicara, habis itu WA RT RW, Pak tolong ke rumah, di sini ada yang aneh Pak. Nah, nanti Pak RT-nya yang akan menyampaikan ke pihak kepolisian. Itu bisa dilaporkan itu. Untuk diamankan sementara kita serahkan ke pihak berwajib mau diapakan. Karena dia sudah mengganggu, datang ke rumah-rumah umat Islam yang sudah ada agama, sudah jelas-jelas Islam tapi masih juga dibacakan Bible. Itu sudah pernah terjadi. Di Makassar ini berapa kali kita kejar. Begitu Bang. Bang Juma, terima kasih. Silakan Bang Erik, mungkin ada yang mau sampaikan tentang yang ini. Mungkin Bang Erik ada info baru tentang orang yang ini yang menyembah manusia ya, yang botol. Di sini noise ya. Bang Baal, di sini noise hujan gede. Nanti aja nanti. Oh, nanti aku gini Bang Juma nih bosen dengan saya. Masa udah 114 nih pertanyaan saya dijawab lancar. Ini kan nggak enak saya sama Bang Juma, Bang. Bagus Bang Erik, tidak ini masalah, silakan Bang Erik. Nah tadi yang teman-teman ya, jadi strategi kita untuk menghadapi oten-oten botol pemakan babi yang kafir itu ya, salah satunya adalah dengan lewat media medsos gitu kan, karena peran para ulama kita tahu ada yang lewat masjid-masjid, mimbar-mimbar, takbir, abar, itu adalah satu metode juga. Tapi yang sayang sekali di media medsos ini kan tidak ada, makanya tampillah api untuk menghalau mereka. Dan ternyata lebih efektif di sini, yang selama ini kita lebih efektif di medsos, karena kita tahu kalau yang hadir ini bisa, kalau Bang Juma hadir bisa 20K, 15K gitu kan. Nah gini, jadi kita abaikan saja yang sakit hati karena segelintir aja orang yang sakit hati ini Bang Juma. Nah Bang Juma mengatakan tadi ketika Bang Juma ini nggak menghujat, tapi kan mereka mengatakan menghujat nih dari oten-oten botol ini, bilang menghujat, katanya Tuhan menetek. Memang ada Tuhan yang menetek gitu Bang? Kalau saja nggak masuk akal nih Bang, silakan Bang Juma. Sebenarnya Tuhan netek itu nggak ada, tapi kalau manusia netek ada. Nah yang salah sebenarnya bukan Tuhan netek, yang salah itu mereka yang menuhankan manusia yang netek. Gitu Bang. Kita nggak menghujat Tuhan. Kita meluruskan mereka yang menyembah kepada manusia yang netek kepada ibunya. Begitu. Nggak ada Tuhan netek, nggak ada. Manusia netek tapi dianggap Tuhan. Nah itu yang betul. Oke, paham ya. Jadi memang dari akidah Islam tidak ada seperti itu. Yahudi pun tidak mengenal seperti itu ya, agama para nabi tidak mengenal Tuhan netek gitu kan. Makanya di sini Bang Juma ini sedang memberikan edukasi bahwa tidak benar Tuhan netek itu gitu kan. Ada dari kelompok, Waalaikumsalam. Ada dari kelompok sakit hati mengatakan oh ini penghujatan kan ya. Padahal Bang Juma ini sedang meluruskan bahwa tidak benar ada Tuhan netek kan. Begitu Bang Juma ya. Silahkan Bang Juma. Iya, karena mereka kan gini Bang, di dalam agama sebelah kan ada yang disebut amanat agung, iya kan ya. Nah amanat agung ini perintahnya adalah jadikanlah seluruh bangsa
menjadi muridku. Nah sekarang permasalahannya, mau nggak kita menjadi muridnya makhluk yang keluar dari kubur ini? Mau nggak? Ya kita nggak mau dong. Nah apa bukti kita nggak mau? Ya kita bantah mereka yang mengajarkan itu dengan cara yang baik. Kalau mereka datang baik, ya kita sambut dengan baik. Tapi kalau tidak baik, kita tegas kepada mereka. Kita tegas, kita keras. Illal ladzina zalamu minhum. Kita harus tegas kepada mereka. Namanya penjahat, apakah kita harus baik? Enggak. Kita harus keras terhadap penjahat supaya mereka tidak menjahati orang. Kalau dia sendiri menjahati diri mereka, silakan aja. Tapi ini kita mau dijadikan sebagai murid makhluk yang keluar dari kubur. Itu yang kita tidak mau. Jadi kita tidak menghujat, tidak. Kami hanya menghalau gerakan orang-orang yang mau menjadikan umat Islam menjadi murid dari makhluk yang keluar pada hari ketiga. Itu hak kami loh. Itu hak kami memperjuangkan akidah kami. Berhak enggak umat Islam kemudian membela dirinya? Iya berhak. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Enak aja. Kami berhak untuk bela diri. Kami nggak mau jadi murid. Kamu mau jadi murid? Maksa kali sih. Nggak mau, kami jadi kalian aja. Mau gila-gila aja sendirinya, ngajak-ngajak. Enak aja. Siapa yang mau jadi murid? Orang jadi murid guru aja di sekolah kami oga, apalagi murid dari orang yang keluar dari kubur. Kau aja. Kami nggak mau. Enak aja. Jadi ketika orang itu datang kemudian dengan berbagai macam cara, ya, untuk kemudian menjadikan generasi Islam ini menjadi muridnya makhluk itu, nauzubillah min zalik, najis tralala-tralili, EGP, kau aja, kami nggak mau. Ya maka debat itu ada, diskusi ini tapi ada. izin potong Bang Juma, cuman saya yang berani silakan. potong nih. Tapi ngomongnya jangan begitu Bang Juma, bikin sakit aja. Terlalu, aduh sakit hati saya. Kayak mana? Memang Jangan harus kayak gitulah. gitu. Lanjut. Illal ladzina zalamu minhum, terhadap orang zalim bagus itu kalau kami masih begitu. Zaman Nabi Muhammad, ketika ada orang datang dengan cara-cara licik kemudian mengajak umat Islam yang sudah Nabi Muhammad mengajarkan 13 tahun, Nabi Muhammad kemudian memperjuangkan akidah umat Islam ini dengan berdarah-darah, bahkan menuju kepada kematian. Berapa banyak kemudian sahabat yang meninggal dunia hanya karena la ilaha illallah. Habis itu kalian enak-enaknya datang, nah jadi murid yang kalau dari kemudian ketiga lo, enak aja, langkai dulu mayat kalian. Nggak bisa kayak gitu dulu mungkin, sekarang nggak lagi. Maaf ya, nggak bisa lagi sekarang. Enak aja. Luar biasa ya Bang Juma, semangatnya. Oh iya dong, nggak boleh begitu. Najis tralala tralili, siapa yang Itu mau? pakai najis segala apa itu? Ya Allah ya Karim. Gak mau, umat Islam itu nggak boleh kemudian dia masuk berkongko-kongko masuk ke dalam keadaan di mana mereka menyembah kepada sesama makhluk. Nggak mau, najis tralala tralili, mana mau kami. Maaf ya. Itu loh gaya-gaya Bang Juma itu bikin sakit hati loh Bang Juma. Ya memang kayak dari kubur ini kayak pocong, kayak zombie kalau menurut saya pun tidak seilmunya, tidak jauh dengan Bang Juma. Saya pun tidak berilmu, tapi najis saya juga Bang Juma menyembah Tuhan yang bangkit dari kubur. Gila apa dia bilang Bang Juma? Memang ada yang itu Bang Juma. maksudnya menghargai, kita menghargai. Lakum dinukum waliyadin. Silakan dengan agama kalian, kami dengan agama kami. Jangan pula kau mau masuk ke sini menjadikan kami jadi pengikut agamamu. Najis lalat ralili, mana mau kami. Gak boleh kayak gitu. Tuhan kami lam yalid walam yulat. Lah, yang kalian mau jual itu anak orang. Mana make Pak dengan kami? Gak cocok dengan kami. Jadi izinkan kami memperjuangkan akidah kami di saat kalian datang menjual Tuhan kalian itu. Jadikan seluruh bangsa. Betapa banyak orang yang menyembah kepada makhluk ini ketika dia berdialog denganku. Aku tanya, di agamamu ada nggak amanat agung? Ada. Termasuk nggak kami ini sebagai sasarannya? Iya. Apa? Jadi kami mau diam aja? Maaf ya, kami harus melakukan perlawanan, bos. Maka prinsip yang kami gunakan sekarang ini adalah, kan diserang nih, Islam diserang. Maka pola yang kami galakkan adalah
bertahan menyerang. Nah, itu halilintar. Itu yang kami pakai, bertahan menyerang, bertahan sambil menyerang. Nah, lu yang datang menyerang pakai ubur-ubur, kalau nggak kuat, awas, jangan datang. Copot ginjalmu nanti. Iya Bang Juma, sebenarnya kita ingin ngetes Bang Juma ini, kalau ada teman-teman Kristen yang di bawah ya, coba naik aja request ya, coba kita ingin tes ini pantas nggak Bang Juma dibilang gurunda. Coba dites sama-sama. Kalau kita nih Islam ini udah percaya aja gitu kan, memang kita tahu ya keilmuan Bang Juma. Cuman teman Kristen yang di bawah coba naik gitu loh. Naik, nanti mungkin moderator atau host bisa dinaikkan. Host, moderator, monitor. Host, naikkan lah. Kita tes gitu, Bang Juma nih pantas gak, layak gak jadi gurunda ini menghadapi Oten ini gitu. Ya, Bang Baal, siapa yang mau dinaikin? Silakan, mungkin ya ini nih, mungkin Oten atau silakan. Ya, Gelora monitor. Gelora monitor. Gelora. Ya. Halo. Islam Kristen. Ya, Islam Kristen. Islam Kristen. Dilanjut Mbak. Saya Muslim Mbak. Oke, minta apa slotnya ya untuk Oten. Izin ya Bang ya. Oh, oke. Namanya Perel Aulia Aurel ya, nama muslimnya. Mainan. Siapa namanya? Aurel. Ya, Priscilla Aurel. Ada lagi Bang Juma, maaf ini, ada fenomena ini sebenarnya udah lama tapi sekarang tetap berlanjut fenomenanya. Saking takutnya sama Bang Juma ini ya, saya kan belajar psikologi juga kan ya. Saking takutnya sama Bang Juma, ini ada orang pertama dia ngaku Muslim, kedua ya mengaku ateis, mengaku agnostik. Padahal Oten itu 100% Oten botol itu loh. Kenapa mereka sampai tidak percaya diri ya, confident kepada dirinya sendiri bahwa dia seorang Kristen semuanya, dia Yesus Tuhan, Bapak Tuhan apa? Kenapa dia tidak percaya seperti ini? Kalau menghadapi Bang Juma gitu, kenapa Bang Juma seperti itu? Boleh mungkin pengalamannya di share Bang Juma, silakan. Sebenarnya gini, mereka itu bukan nggak percaya diri, mereka itu percaya diri kali. Kenapa mereka percaya diri kali? Karena mereka menganggap diri mereka itu bukan lagi hamba Tuhan. Mereka menganggap diri mereka itu anak Tuhan. Bayangkan, anak dari pemilik langit dan bumi. Jadi gimana kamu percaya diri? Mereka percaya diri kali pun mereka itu menganggap mereka ini bukan hamba, tapi anak. Jadi mereka ini pewaris surga. Kita ini siapanya? Bukan siapa-siapanya kita. Makanya mereka itu bukan udah percaya diri. Ketika mereka tampil dengan pola itu, mereka sedang mengikuti teladan Paulus. 1 Korintus 9:20-21. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat, di hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kalau pola itu yang mereka pakai, boleh kita bernarasi. Sekalipun aku, demikianlah bagi orang Islam, aku seperti orang Islam, meskipun aku bukan orang Islam, supaya aku banyak memenangkan orang-orang Islam. Kan begitu polanya. Belum lagi kalau kita lihat di suratnya ya, di Filipi 1 itu teman-teman. Kalau kita lihat di Filipi 1:18, apa yang diajarkan kemudian oleh orang yang harus diteladani oleh mereka? Tidak mengapa katanya. Tidak mengapa. Bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud propasis. Dalam bahasa Yunani, propasis itu semangat palsu atau mengelabui atau berpura-pura, maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Maksudnya gini,
Tidak mengapa Yesus itu mau diberitakan dengan cara mengelabui kah, dengan cara berpura-pura kah, dengan maksud palsu kah, atau dengan maksud jujur. Ya, saya Paulus tetap bersuka cita. Jadi kalau toladannya kayak begini, bagaimana pengikutnya? Jadi itu yang ada, yang diperhatikan mereka di dalam kitab mereka itu. Seperti itu, Bang. Oh, jadi kalau yang apa yang disampaikan Bang Juma tadi, mereka bukan berpura-pura, tapi mereka ini sedang mengaplikasikan ajaran ya, mengimplementasikan ajarannya bahwa mereka bisa berdosa dalam segala hal gitu kan ya. Iya. Untuk mencapai hasrat mereka, untuk ya apapun lah, untuk keinginan mereka. Kalau di dalam Islam bagaimana Bang? Kalau di Bang Juma kan mereka boleh berdusta dalam segala hal gitu ya. Artinya wah, bebas sekali gitu ya. Tetapi di dalam Islam kan dilarang kita berdusta. Tetapi dalam hal-hal lain boleh. Tolong dijelaskan dengan Islamnya sendiri, Bang Juma, silakan. Iya. Jadi kalau dalam Islam sendiri, perintahnya itu tidak boleh berdusta. Tidak boleh. Jangan sekali-kali kemudian berdusta atau berbohong. Itu dilarang oleh Al-Quranul Karim. Tidak ada kebenaran bagi mereka yang kemudian melakukan penyampaian tentang Islam dengan cara berbohong. Itu dilarang dalam Islam. Tidak boleh umat Islam ini mengajarkan satu hukum di mana hukumnya justru akan melawan hukum itu sendiri. Tidak boleh. Diterangkan dalam Al-Quran surah As-Sumar misalnya. Ya, di situ Allah menyatakan bahwa ingatlah, hanya milik Allah agama murni ini. Ya, hanya Islam agama yang mengajarkan jangan pernah melakukan sebuah kedustaan. Tidak boleh. Jangan melakukan satu kebohongan. Itu tidak boleh. Hanya Islam yang mengajarkan itu. Jadi ketika ada ajaran boleh berpura-pura, boleh kemudian melakukan sesuatu untuk mengelabui orang, itu nggak bisa. Dilarang. Ya. Allah melaknat, Al-Quran surah An-Nur, Allah melaknat kemudian orang-orang yang bersumpah atau mengajarkan sesuatu yang tidak benar tentang Allah. Itu termasuk orang yang dilaknat. Itu adalah dosa yang besar. Nggak boleh. Seperti itu, Bang. Luar biasa. Jadi di sana di Islam tidak boleh, mereka tidak apa-apa artinya kan, artinya ya boleh, artinya poinnya gini. Sekarang kita coba naik sedikit Bang Juma, ini masih ada ini. Kenapa nggak boleh Kristen ya, kita nanti salah lagi ngomongin. Nah, ada orang kafir ini, orang kafir pemakan babi ini, kenapa Tuhannya banyak? Kenapa nggak cukup satu gitu Bang Juma? Karena heran kalau Juma ini kayak mau keroyokan aja gitu loh. Kenapa harus banyak gitu? Silakan Bang Juma. Jadi sebenarnya gini, sebenci-bencinya orang Yahudi terhadap Nabi Isa, atau di agama sebelah disebut Yesus, mereka tidak pernah kemudian menggantikan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa dengan oknum lain di dalam kaidah pengajaran Nabi Isa terhadap Bani Israel. Sebenci-bencinya mereka kepada Yesus atau Nabi Isa. Tapi ada sekelompok manusia yang kemudian benci, bukan hanya sekedar benci aja, bukan hanya benci kepada utusan, tapi justru benci kepada yang mengutus. Apa bukti kebenciannya? Mereka menggantikan kemuliaan yang maha kuasa, yang maha mulia ini dengan makhluk. Menyetarakan yang maha kuasa ini dengan makhluk. Menganggap yang maha kuasa ini menjadi makhluk. Ketika mereka kemudian tidak mendapatkan sebuah data, tidak mendapatkan sebuah dalil yang mendukung, maka mereka mengatakan ya itu sehakikat, meskipun beda pribadi tapi sehakikat. Sehingga tidak ada dalil pembenaran yang mereka bisa gunakan sebagai fakta akurat dari kitab terdahulu, bahwa Tuhan itu bisa berinkarnasi menjadi apapun yang dikehendaki oleh Tuhan itu sendiri. Justru mereka akan berbantahan dengan isi kitab terdahulu, berbantahan dengan kitab terdahulu. Maka apa solusinya? Memang kalau berbicara mengenai agama kami, ya itu melampaui akal. Tidak boleh akal tak sanggup menelaah, harus melampaui akal. Ya kalau Islam melampaui akal itu orang gila, akal-akalan.
Karena agama dan akal itu selaras. Kitab suci dan akal itu tidak boleh bertentangan. Harus selaras antara akal dan kitab suci. Nggak boleh kemudian akal mengatakan A, kemudian kitab suci mengatakan B, itu tidak boleh. Tuhan itu cuma satu. Tidak boleh lebih dari satu. Nah, tapi kalau misalnya dikatakan, oh kami satu kok, tapi 3 pribadi, nah inilah yang disebut zalim. Inilah yang disebut sesat. 1 kok 3, 3 kok 1. Pencipta langit dan bumi itu absolut, entitas tunggal absolut, tidak bisa kemudian diganggu, dibelah, dibagi, dikali dan seterusnya, nggak bisa. Itulah pencipta yang benar. Jadi kalau Anda pencipta bisa membagi diri, bisa bersekutu dengan pencipta-pencipta lain atau Tuhan-Tuhan lain, itu tidak disipati ajaran para nabi. Makanya baik di Al-Quran mereka diusir ke neraka maupun di kitab mereka juga diusir. Ya, karena membuat kesesatan. Karena mereka menganggap pencipta langit dan bumi yang maha suci menjadi tidak suci dengan dia menjadi makhluk. Saya kira begitu, Bang. Moderator disapa dulu, mungkin ada tamunya nih, silakan Bang Erik. Ya, Pelangi. Izin Pelangi, Bang monitor Juma. Pelangi. Pelangi. Silakan. Tamu ya. Iya, izin bentar Bang ya. Bentar ya. Pelangi, Ya, Pelangi. silakan saya ini bikin kopi campur mas aku dulu ya, teman. Ada Bang Erik Dinda Erik kok di sini. Silakan. Nah, iya Siap, Bang. Bang. Pelangi, monitor. Pelangi. Pelangi. Pelangi monitor. Sekali lagi ya, Pelangi. Aku putusin ya.